Ada pada persoalan akidah. Keyakinan tadi Ustaz. Ada pada keyakinan. Bukan kelompok-kelompok dalam mazhab fikih, enggak. Nah. Syafi'i, Hambali, Maliki, bukan itu. Tapi yang golongan-golongan yang disebut Nabi itu kesalahan mereka ada pada masalah akidah dan keyakinan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Dan hanya satu yang benar-benar diterima adalah apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Baik Ustaz, kita beralih ke poin selanjutnya Ustaz. Ada metode targhib wa targhib Ustaz. Targhib wa targhib dalam penyampaian dakwah Ustaz yang hak. Fungsi ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran itu kan banyak Ustaz. Banyak ayat-ayat ancaman, juga ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan, apakah surga ataupun neraka. Ini fungsinya jika seseorang di akhirat nanti tergantung masyiahnya Allah. Itu ada juga yang mengatakan bahwa seorang Ali, kalau dikisahkan itu Ali anak Fudail bin Iyad rahimahullah, itu meninggal karena ayat-ayat ancaman Ustaz. Ini mohon klarifikasinya nanti Ustaz apakah benar. Tetapi dikisahkan juga seorang pelacur Ustaz yang memberi minum anjing itu bahkan bisa masuk surga padahal belum dikisahkan bertaubat. Ini korelasinya seperti apa Ustaz? Apa memang ayat ancaman itu berfungsi untuk ancaman saja, nanti juga akan diampuni oleh Allah, atau seperti apa Ustaz? Iya. Masyiah itu, kalau kita sudah bicara masyiatullah, segala-galanya berada dalam kehendak Allah, itu menggambarkan bahwa kehendak mutlak yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan semua makhluk ini. Tidak ada yang bisa memerintahkan Allah. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah melakukan sesuatu. Allah lah yang berkehendak, fa'alul lima yurid. Berkehendak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Maka itu namanya masyiah. Termasuk siapa yang dia kehendaki untuk masuk surga, siapa yang dia kehendaki untuk masuk neraka, itu kita tidak bisa protes. Itu tujuannya sebenarnya masyiah itu, mengimani masyiah Allah itu meyakini kesempurnaan kudrat dan iradatnya Allah itu. Kekuasaan mutlak, kehendak mutlak itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tetap Allah Maha Adil Ustaz ya. Dan itu tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Makanya mempercayai masyiah itu jangan justru membuat kita tidak menjadi bersemangat untuk beribadah. Tidak ke situ larinya. Justru yang harus kita ingat dalam persoalan ini adalah bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah memungkiri janji. Jadi jangan sampai nanti, kalau ternyata nanti di akhirat itu tergantung masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki saya masuk neraka, ya masuk neraka. Kalau gitu saya tidak usah beribadah. Ini cacat logikanya. Ini tidak bisa dibenarkan. Masyiah itu gambaran kesempurnaan kehendak Allah. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Tidak ada satupun yang bisa mewajibkan Allah melakukan sesuatu. Apakah orang yang beribadah rajin kepada Allah dia bisa mewajibkan Allah memasukkannya ke dalam surga? Tidak. Tapi yang harus diingat dalam persoalan ini adalah Allah itu tidak pernah memungkiri janji. Ketika Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat, Allah tidak memungkiri janji. Meskipun masuk surga bukanlah karena amal ibadah dan ketaatan semata kan? Rasul kan menyampaikan di hadapan sahabat seperti itu. Masuk surga itu bukan karena amal. Amal apa yang bisa dinilai dengan surganya Allah? Surga Allah itu mahal, harganya tinggi. Sholat tidak pernah khusyuk. Puasa hari-harinya banyak ghibah. Surga apa yang didapat oleh puasa yang banyak ghibah gitu. Tapi kata Rasul, masuk surga itu karena karunia Allah. Maka kita beribadah agar mendapatkan karunia dari Allah yang menyebabkan kita nanti bisa masuk surga. Tapi pastinya ada di tangan Allah. Disinilah masyiah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Ada penjelasan yang menarik dari sebuah buku yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika beliau membahas tentang al-wa'du, ada janji baik, ada janji buruk. Janji baik adalah untuk surga, janji buruk adalah untuk mendapatkan neraka.
Yang innallaha la yukhliful mi'ad itu janji baik. Tetapi untuk janji buruk dalam artian neraka, Allah berkehendak semau dia. Ada orang yang dengan dosa yang dia lakukan, tapi Allah maafkan, tidak jadi dia masuk neraka. Itu hak Allah. Kalau ada yang protes, kenapa dia masuk surga? Padahal dia adalah ahli melakukan perbuatan orang-orang masuk neraka. Allah akan bilang, apakah dengan masuknya dia ke surga itu hak kamu terabaikan? Apakah membuat saya tidak adil kepada kamu? Ternyata tidak. Allah tetap memberikan keadilan kepada orang lain yang sudah berbuat baik. Maka kata Ibnul Qayyim, yang la yukhliful mi'ad itu untuk sesuatu yang balasan-balasan kebaikan. Tidak pernah dipungkiri oleh Allah. Tapi untuk balasan-balasan keburukan, karena rahmat dan kasih sayang Allah itu mengalahkan murkanya, sehingga bisa saja Allah memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Yang tadi itu, kan ada seorang perempuan yang dikisahkan dari cerita Bani Israel, perempuan yang nakal, perempuan yang asusila, yang suka berbuat menyimpang, tapi pada satu kesempatan dengan ketulusan hatinya melihat seekor anjing yang kehausan, dia menolong dengan segala ketulusan hatinya sehingga anjing itu bisa minum. Kebaikan itu ternyata bisa membuat Allah memaafkan dia dan membuat dia bisa menjadi masuk surga. Itu hak Allah, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa protes. Dan jangan disalahgunakan hadis ini. Oh, kalau begitu kita berzina aja lah sering-sering, nanti dapat anjing kasih minum kopi lagi saya. Atau kasih mungkin apa gitu kan, jus apa. Tidak begitu cara memahaminya. Kalau begitu nanti akan salah paham terus kita. Nah, maka di situ menandakan kehendak mutlak ada di tangan Allah dan menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu pemaafnya terhadap orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Oleh karena itu, murnikanlah hati kita, bersihkanlah hati kita sebersih-bersihnya, menghadaplah kepada Allah, dan itu jadikan langkah untuk menuju amal-amal kebaikan yang lainnya. Begitu yang seharusnya kita memahaminya. Jadi oleh karena itu sekali lagi persoalan masyiah sesungguhnya adalah bukti bahwa Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa protes terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya semua yang dilakukan Allah atas masyiahnya itu tetap Allah Maha Adil, tanpa mengurangi hak-hak hambanya. Tanpa mengurangi hak yang menarik Ustaz.